dong. Ngomongin soal kepemimpinan, kita sekarang ngobrol langsung sama Ketua IMPESA periode 2020-2021. Sekalian kita ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana sih kondisi IMPESA pada saat ini dan kegiatan ODI ini. Sudah bersama saya Ketua IMPESA, Kang Yoga. Ya, alhamdulillah. Seperti apa sih kondisi IMPESA pada saat ini? Kondisi IMPESA saat ini dari sisi kegiatan IMPESA tuh masih berjalan, tapi dengan segala keterbatasannya ya, karena lagi ada pandemi COVID-19 ini. Dari sisi organisasi, IMPESA seperti lagi kehilangan roh, kayak seperti kehilangan militansi gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan cerita-cerita senior zaman dulu, itu nggak bisa dibandingkan. Karena saat ini beda zaman, pasti beda tantangannya kan, gitu. Apa karena makin kemari anggotanya makin sedikit? Itu mungkin bisa jadi salah satu faktor ya. Di sisi lain, kalau kita punya anggota banyak, personil banyak, tapi personil loyo-loyo, nggak ada semangat kan percuma juga. Mending kita sedikit, tapi kita solid, kita militan gitu. Jadi daripada banyak tapi loyo, berarti mendingan sedikit tapi militan ya? Nah, betul, setuju. Oke. Iya. Dengan adanya OD ini bisa menjadikan solusi atau gimana? Ya, kami berharap OD ini, Organizational Development ini, itu bisa menjadi salah satu langkah awal kita untuk membenahi organisasi kita. Karena dengan OD ini, kita bisa lebih solid, lebih kokoh dalam langkah ke depannya. Nggak semua ya Anggota ini ikut OD ini gitu ya. Hmm. Nah, apa yang harus dilakukan mereka supaya tujuan kegiatan ini bisa terlaksana? Kami dari BPH dan Badan Diklat berharap seluruh anggota IMPESA itu paham dan peduli dengan apa yang terjadi pada IMPESA saat ini. Oke. Kami meminta anggota IMPESA itu untuk sabar dalam proses ini, karena apa yang kita lakukan saat ini, IMPESA Organizational Development adalah salah satu langkah besar. Kalau kita mau menjadi organisasi yang lebih besar, kita harus menjalankan langkah ini. Kita butuh dukungan dari senior-senior, dari yang seluruh anggota lah umumnya ya. Dari dukungan-dukungan itu misalkan dari marketplace. Dari marketplace itu adalah salah satu bentuk kekreatifan kita untuk mencari dana, karena di saat pandemi COVID-19 ini kan pendanaan sedikit susah, sedikit terhambat kan. Nah, dari hasil marketplace itu bisa kita gunain buat kegiatan gitu. Dan untuk kritik, ide, dan saran, kami BPH dan Badan Diklat cukup terbuka dengan hal-hal seperti itu. Karena kritik, ide, dan saran itu menurut kami adalah sebuah dukungan. Jadi kritik, ide, dan saran sangat kita butuhkan untuk menjadikan IMPESA yang lebih bagus lagi, lebih perfect lagi gitu kan. Jadi bisa disimpulkan memang untuk kedepannya memang untuk bisa maju butuh proses ya. Iya betul, nggak bisa instan ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk kritik dan saran dari senior-senior. Iya betul. Gitu. Luar biasa. Itulah tadi wawancara saya dengan Ketua IMPESA Kang Yoga. Sekian, terima kasih. Nah, ini Kang, saya ada mau tanya-tanya nih. Siap. Mengenai ini Kang Alvin kan instruktur nih. Iya. Gitu ya. Sebenarnya yang dipelajari peserta itu apa sih ya? Jadi artinya gini, yang dipelajari terus habis itu metodenya, terus sebenarnya yang menjadi target dari kegiatan ini tuh apa, Kang? Peserta itu akan mempelajari bagaimana mengembangkan dirinya. Mengembangkan dirinya itu menuju team player. Jadi artinya dia mengembangkan dirinya, kemudian dia akan terlibat dengan tim. Tim itu kan ada tim kecil, ada tim besar. Nah, harapannya ketika dia sudah bisa mengembangkan dirinya, dia akan berposisi sebagai tim player yang benar-benar efektif. Jadi keberadaannya dia akan dikembangkan dengan personal development-nya, team development-nya, inter-team development-nya. Inter-team development-nya ini lebih ke kolaborasi ketika dia berhadapan dengan tim yang jauh lebih besar. Nah, metodenya kita menggunakan metode experiential learning. Apa tuh, Kang? Jadi dari mulai proses peserta ini mengalami
dari sisi teorinya, kemudian dari sisi wawasannya, sampai bagaimana mengimplementasikannya. Dan ketika dia mengimplementasikannya, dia akan ketemu tahapan berikutnya, yaitu evaluasi. Artinya mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan, apakah harapannya sudah tercapai, goalnya sudah tercapai, dia bisa melihat dari alurnya. Nah, kalau target khususnya kita menyelenggarakan M-Pesa Organizational Development ini, itu lebih kepada Badan Pengurus Harian dan Badan Diklat. Jadi BPH dan Badik selaku lini organisasinya yang paling utama, dia akan mengembangkan di posisi BPH, dia tahu fungsi job desk-nya, dia tahu bagaimana mengembangkannya, dia tahu sasarannya. Begitu pula di posisi Badan Diklat, karena ini adalah badan pendidikan dan latihan di sebuah organisasi, maka dia harus berperan untuk selalu mengembangkan, seperti itu. Oke. Nah, dari kegiatan ini Kang ya, kira-kira apa namanya? Pasti kan ada perubahan nih di pesertanya nih, baik di BPH maupun di Badan Diklat. Betul. Gitu. Nah, kira-kira tahapan apa nih yang kira-kira yang akan dialami peserta setelah melakukan kegiatan ini? Iya, memang di mana-mana training dilakukan oleh perusahaan besar, training dilakukan oleh sebuah organisasi, itu sebenarnya hanya sebatas pematik atau pemicu. Jadi kalau di training itu ibaratnya adalah sebuah trigger untuk individu itu mau berubah menuju yang lebih baik. Nah, kita akan menerapkan dengan 3U. 3U itu adalah, U yang pertama, setiap orang itu tahu teori, tahu wawasan. Artinya dengan mudah dapat dipelajari. Yang U kedua itu adalah mampu. Dia mampu mengimplementasikannya, dia mampu melaksanakannya, dan menjalankannya pun juga udah otomatis dia mampu. Tahu, mampu. U yang terakhir ini yang agak susah. Apa nih? U yang terakhir ini adalah mau. Maksudnya seperti apa tuh? Nah, mau itu akan kembali kepada diri orang tersebut. Dia mau tergerak nggak untuk menjadi motor? Kemauan artinya. Iya, kemauannya itu yang harus keras. Jadi tuh U yang terakhir itu akan mengarah kepada willingness dan responsibility, yaitu kemauan, ya, kemudian bertanggung jawab. Nah, kalau dia mau mengembangkan dirinya menjadi yang lebih baik, produktif untuk organisasi, tentunya dia harus memiliki U yang terakhir itu. Jadi U yang pertama tadi adalah tahu ilmunya, wawasan. Kemudian mampu. Jadi kalau misalnya tahu dan mampu tapi tidak ada kemauan, buat apa ya? Nggak akan berjalan. Nggak akan berjalan. Ini harus 3 ini ya. Harus 3 itu. Baik. Nah, apa namanya? Ngomong-ngomong soal implementasi tadi, Kang. Kira-kira implementasi apa nih yang bisa dilakukan oleh peserta ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dengan adanya M-Pesa Organizational Development ini, kita berharap meninggalkan rekam jejak digital yang berguna bagi organisasi dalam hal pengembangan. Misalnya, kita memakai sistem KPI, yaitu Key Performance Indicator. Jadi seluruh program kerjanya BPH, program kerjanya Badan Diklat, secara tidak langsung akan masuk ke dalam sistem. Dan nantinya sistem itu akan masuk di dalam template web, di mana itu hanya bisa diakses oleh seluruh anggota. Jadi dari belahan dunia manapun anggota kita, dia bisa melihat perkembangan organisasi. Di mana aja ya, Kang? Di mana aja, karena KPI ini akan mengarah kepada indikator-indikator kesuksesan organisasi. Harapannya seperti itu. Nah, apa dari kegiatan ini nih, Kang, baik secara individu maupun organisasi ini, harapan kedepannya apa nih, Kang? Dari individu dulu lah, Kang. Iya, kalau dari individu, kita pengen setiap individu menjadi eksekutor. Artinya dia mau bergerak untuk mengambil peran. Perannya dimulai dari mengembangkan dirinya, kemudian dia ambil bagian untuk kemajuan organisasi. Seperti itu. Nah, kalau target untuk organisasinya, artinya untuk M-Pesanya, tentunya
M-Pesa akan beradaptasi dengan sistem. Kita menggunakan teknologi. Di era zaman sekarang percepatan teknologi sangat cepat. Industri sudah berevolusi, yaitu industri 4.0. Bahkan di Jepang sudah 5.0. Ya. Nah, sedangkan kalau kita melihat untuk mengejar perkembangan teknologi, kita masih belum melakukan apa-apa. Karena kita masih manual. Nah, harapannya dengan M-Pesa Organizational Development ini, nantinya kita meninggalkan rekam jejak digital yang generasi mendatang organisasi di kita M-Pesa ini, dia akan cepat belajar. Kalau manual akan sulit pengarsipan dan lain sebagainya. Gitu. Baik, luar biasa Kang Alvin. Demikian wawancara saya bersama salah satu instruktur dan trainer dari kegiatan IOD ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan beliau kita semua bisa mengetahui manfaat dari kegiatan ini. Demikian wawancara saya. Terima kasih.